kemarin ada kasus yang menggegerkan masyarakat, Mas. Yang apa? Yang sebenarnya tuh dia korban dari begal, tapi dia berusaha melawan dirinya, nggak sengaja begalnya mati. Pada akhirnya, ketika sudah gelar perkara, dia dinyatakan sebagai pembunuhan, anggap pembunuhan. Ini udah lama itu ya? Kalau udah lama. Cuman karena walaupun itu udah lama, kasus ini relevan dan mungkin terjadi. Iya, iya. Oke, jadi aku ingat, jadi kasus itu yang membuat kemudian orang berpikir bahwa begal itu tidak boleh diapa-apain gitu kan, tidak boleh dilawan, atau sarkas lah ya, kalimat-kalimat sarkas seperti itu yang di media sosial. Bahwa begal itu udah dibiarin aja, nanti malah kita yang jadi tersangka nih, kita yang dipenjara gitu. Hmm. Itu juga sangat gimana ya gitu, sangat menyedihkan kalau saya kemudian menganggap bahwa oh, orang-orang kok jadi seperti itu gitu. Jadi seolah-olah hukum itu tidak adil gitu kan, tidak berpihak kepada para korban, terutama korban begal ini kan, korban perampokan di jalan dan seterusnya. Tapi kemudian tadi ketika kamu bilang ini korban dari begal kemudian malah menjadi tersangka pembunuhan. Iya, karena kan dia memang adalah orang yang dibegal dan dia korban loh di posisi ini. Oke, jadi proses itu tingkat berapa itu? Baru tahap apa ini? Apakah baru tahap polisian atau sudah disidangkan itu? Itu juga harus jelas. Kita juga harus memastikan bahwa si dia itu, si tersangka yang uh, dia mengatakan dia korban begal itu benar-benar korban atau tidak. Gitu. Kalaupun dia benar-benar korban, apakah matinya si begal itu karena pembelaan atau tidak? Gitu. Well, dia memang ngelakuin pembelaan diri, Mas. Mungkin ketika dia nggak sengaja, mungkin ketika dia membela dirinya, dia membela diri terlalu berlebihan, entah dia memukul karena keguncangan dirinya sehingga menyebabkan pukulannya itu lebih dahsyat daripada yang biasanya. Ya betul, jadi memang betul pembelaan diri baik secara berlebihan atau tidak yang kemudian mengakibatkan misalnya matinya si pelaku ya, pelaku begal ini tidak bisa disalahkan gitu kan. Atau mereka tidak bisa dipidana, betul, memang betul. Tetapi, ya, sekali lagi tetapi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah betul itu sebagai pembelaan diri? Kalau misalnya si tersangka ini benar-benar korban pembelaan diri, matinya ini karena keguncangan dari si korban begal, kemudian membabi buta melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa si begal. Itu juga harus dibuktikan. Nah, buktinya lewat apa? Tentu lewat proses hukum kan begitu. Jadi harus dibuktikan benar bahwa dia itu memang waktu itu melakukan pembelaan diri yang berlebihan. Karena akibat dari terancamnya nyawa dia, terancamnya harta benda dia, kemudian karena spontanitas, karena terguncang nih bawah, panik, membabi buta, melakukan tindakan, misalnya entah memukul, entah itu merebut senjatanya si begal, melakukan pembunuhan itu. Gitu. Juga harus dibuktikan bahwa dia benar melakukan pembelaan diri, kan begitu. Tentu melalui lewat mekanisme hukum dari penyidikan, bisa juga sampai ke pengadilan nanti. Nah, berarti kan tinggal membuktikan bagaimana itu adalah pembelaan. Nah, pembelaan diri kan juga ada, Mas, di pasal 49 KUHP. Dan Betul, itu kan juga akan membuat bahwa memang kalau dia melakukan pembelaan diri, dia akan lepas. betul. Jadi kalau memang dia nanti terbukti melakukan pembelaan diri, nanti dia akan lepas. Walaupun perbuatannya benar, sesuai yang didakwakan jaksa misalnya. Tetapi karena itu adalah pembelaan diri, maka tidak bisa dipidanakan begitu. Makanya tetap melalui proses pengadilan kan, bukan kemudian eh, opini publik mengatakan dia harus lepas karena melakukan pembelaan diri harus dilepaskan dan seterusnya. Tapi tanpa melalui proses mekanisme hukum, melalui proses persidangan dan seterusnya. Yang harus dibuktikan, pembuktian itu kan ada di persidangan, bukan di dalam media sosial kan begitu. Kalau masalah ngomongin pembuktian, kan ada beberapa kasus dengan
perbedaan, tentu saja perbedaan ininya, tapi pada akhirnya mereka memang didakwa dengan melakukan pembelaan diri. Tapi ada beberapa kasus yang dia itu lepas, ada yang beberapa kasus dia tetap dipidana. Ya berarti pembuktiannya tidak berhasil kan begitu. Jadi kan kalau kemudian kita selalu beropini dulu bahwa si A, si B ini adalah korban, ini adalah pelaku, tetapi kita tidak bisa membuktikan di pengadilan bahwa benar yang kita sampaikan, ya tentu saja itu tidak bisa digunakan sebagai pertimbangan hukum Oke, terus hakim. gimana gimana caranya kita tahu kapan itu pembelaan diri, kapan itu bukan pembelaan diri? Nah, begini, misalnya nih ya, jadi kan bagaimanapun juga matinya seseorang itu adalah suatu tindak pidana. Menghilangkan nyawa orang lain itu adalah suatu tindak pidana. Kan begitu, suatu kejahatan, kejahatan. Nah, pertama, ketika seseorang mengklaim diri sebagai korban begal, kemudian membuat salah satunya mati nih, entah itu korbannya, entah itu pelakunya. Itu juga harus dibuktikan bahwa benar dia sebagai korban atau tidak. Dia korban begal atau tidak. Kan bisa saja, jangan-jangan ada nih nanti suatu hari, suatu saat, kalau opini publik ini yang dianut oleh aparat penegak hukum, orang melakukan pembunuhan di jalan untuk melepaskan diri dari segala tuntutan, dakwaan sampai ke pidana, dia mengatakan saya korban begal, ini yang mati adalah pelaku begal. Kemarin rame kasus pembegalan, Mas. Bentar, suara pesawat ini. Dan Oh no, nanti soalnya, bener ini nggak kedengeran ngomongan chat ini, banter. udah Mas, yang ada ngomong. Oke. Sorry roti. Hmm? Sorry roti. Nek siang suara orang jualan, nek sore suara cah cilik-cilik tutulan.